Usai Ferdi Sambo divonis mati, seorang kuli bangunan yang menjadi tersangka dalam kasus kebakaran di Kejaksaan Agung akhirnya nekat lakukan hal ini kepada Ferdi Sambo yang saat ini berada di dalam penjara. Semua dibuat terkejut setelah mendengar fakta yang sebenarnya. Kini Ferdi Sambo bak terkena karma. Apa yang mereka lakukan di situ? Ternyata mereka dalam melaksanakan kegiatan selain melakukan pekerjaan yang sudah ditugaskan oleh mereka, mereka juga melakukan tindakan atau kegiatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh mereka, yaitu mereka merokok di ruangan tempat bekerja, di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut memiliki bahan-bahan yang mudah terbakar seperti thinner, kemudian lem ibon, dan beberapa bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya. Sehingga kesimpulan penyidik bahwa penyebab awal kebakaran di lantai 6 Aula Biro Kepegawaian adalah karena kelalaian dari 5 tukang yang bekerja di ruangan aula lantai 6 tersebut. Harusnya tidak melakukan kegiatan merokok karena tahu itu bahan berbahaya, tapi kemudian tetap melakukan. Saya nggak tahu apa-apaan kok dijadiin tersangka gitu. Sedangkan kebakaran itu setelah rentang waktunya ya udah jauh saya pulang. Kalau saya sedihnya karena pas di sidang pertama itu anak saya meninggal. Jadi di hari Minggu itu anak saya meninggal, Senin itu sidang perdana. Janggalnya itu aja, apinya itu dari mana udah. Sedangkan kita pekerjaan kita nggak ada yang berhubungan sama api, kelistrikan dan api itu hari itu nggak ada. Nah jadi pertanyaan saya, kenapa bukti hangus itu nggak ditampilin persidangan? Itu saya sempat tanya juga ke kuasa hukum saya, kok bukti CCTV-nya hangus nggak ditampilin persidangan? Ikhlas saja kan. Ya saya mau ngapain? Saya mau ngelawan juga nggak bisa. Punya apa sih buat ngelawan? Ikhlasin aja. Kita sedih korban rekayasa anak meninggal saat persidangan. Salah satu dari 5 terdakwa yang bekerja sebagai tukang pasang wallpaper di gedung Kejaksaan Agung yang terbakar pada tahun 2020 silam, Imam Sudrajat mengaku janggal dengan kasus yang dia alami. Setelah secara bersamaan 5 terdakwa dihukum oleh Ferdi Sambo itu bebas, Imam menceritakan kejanggalan-kejanggalan yang dialami dalam kasus tersebut. Nah, janggalnya itu aja, apinya itu dari mana udah. Sedangkan kita pekerjaan kita nggak ada yang berhubungan sama api, kelistrikan dan api itu hari itu nggak ada. Setelah kasus Ferdi Sambo ini terkuak, yang tabiatnya sering merekayasa kasus yang ditanganinya, banyak menduga jika kasus itu pun telah diberi bumbu-bumbu rekayasa. Kan waktu di Pak Ferdi Sambo sendiri bilang waktu itu kan CCTV hangus nggak bisa diputar. Nah yang jadi pertanyaan saya, kenapa bukti hangus itu nggak ditampilin persidangan? Itu saya sempat tanya juga ke kuasa hukum saya, kok bukti CCTV-nya hangus nggak ditampilin di persidangan? Harusnya kalau emang itu bukti ditampilin dong, harusnya. Imam lagi-lagi mempertanyakan barang bukti rokok yang masih utuh dan bahkan masih terlihat baru, dan juga terlihat cairan thinner juga tak ada bekas terbakar, ditambah lagi bukti CCTV tidak bisa ditampilkan. Bukti rokok itu rokok baru semua, bungkusnya baru, nggak ada cacat, nggak ada apa. Dan botol thinner yang ditampilin juga botolnya utuh, botol plastik padahal. Sedangkan kaleng aja itu sampai karatan. Seharusnya kebakar ya. Harusnya kebakar, meleleh dan nggak ada. Kok ini masih utuh, mulus lagi. Dan tak hanya itu, surat pledoi miliknya juga tidak diberikan oleh pengacara, membuat dirinya semakin mencurigai kasus tersebut. Namun hal itu tak membuatnya dendam, karena di waktu yang bersamaan, anak Imam Sudrajat ini meninggal dunia pada saat sidang pertamanya. Pas di sidang pertama itu anak saya meninggal. Jadi di hari Minggu itu anak saya meninggal, Senin itu sidang perdana. Ferdi Sambo bisa dibilang memiliki rekaman jejak yang begitu cemerlang saat dirinya masih menjadi seorang anggota Polri.
Begitu banyak kasus besar yang diinvestigasinya menjadi kontroversi seperti kasus KM50, kopi sianida, dan termasuk kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Namun manisnya kehidupan Sambo saat itu kini dibalas dengan pahit karena perbuatannya yang tega membunuh ajudannya sendiri, yakni Brigadir J. Ferdi Sambo pun akhirnya divonis dengan pidana mati. Ferdi Sambo itu ternyata dia ini saat itu adalah dirtipidum ketika kebakaran Kejagung. Kebakaran Kejagung saya udah teriak. Kenapa saya bilang ada oknum Kejaksaan Agung sarang mafia? Karena gedung 1 triliun markas besarnya Jaksa Agung, masa nggak ada yang jaga, Mas? Kita bodoh-bodohan ngomong aja gitu loh, ya kan? Nggak ada asistennya, nggak ada satpamnya, masa cuma katanya pegawainya terus bisa satu puntung rokok ngebakar segitu banyak, segitu hebatnya? Bohong itu kalau menurut saya, nggak masuk di akal. Nah saat itu dirtipidumnya si Ferdi Sambo. Dirtipidumnya saat itu Ferdi Sambo. Makanya saya tahu di situ ketika dirtipidumnya Ferdi Sambo, di sini pasti nanti akan ada barter jasa. Bicara soal masa lalu, di mana masa lalu Ferdi Sambo tak lepas dari kasus kebakaran gudang Kejaksaan Agung yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2022 lalu, yang melibatkan 8 orang tersangka, 5 diantaranya adalah buruh bangunan. Di mana perkara tersebut Ferdi Sambo sebagai ketua penyidiknya, yang saat itu Sambo masih menjabat sebagai Direktur Dirtipidum. Lalu, hal apakah yang dilakukan oleh seorang kuli bangunan yang menjadi tersangka dalam kasus kebakaran itu? Ikuti terus berita ini sampai selesai. Kasus kebakaran Kejagung. Sebelumnya disebutkan bahwa penyebab kebakaran berasal dari bara api puntung rokok milik para tukang bangunan. Kami mendalami open flame. Bisa disebabkan oleh bara api atau nyala api. Kami sudah melakukan percobaan 2 kali. Tukang-tukang itulah yang menyebabkan awal api, ujar Sambo saat itu. Namun kini salah satu pelaku yang bernama Imam Sudrajat akhirnya berani angkat bicara. Imam Sudrajat mengaku jika dirinya bekerja sebagai tukang memasang wallpaper pada satu ruangan di lantai 6 gedung Kejaksaan Agung tersebut. Imam Sudrajat juga mengaku bahwa baru bekerja di pertama hari dan masih dalam tahap pembongkaran, belum melakukan pemasangan. Kemudian sorenya, yaitu sekitar jam 7, semua pekerja pun langsung pulang. Saya tinggal dalam kondisi rapi, nggak ada sampah atau lainnya. Cuma jam 7 malam saya dikabari kalau ruangan yang saya kerjakan kebakaran, kata Imam pada tanggal 19 Februari 2023 kemarin. Di mana hal tersebutlah yang membuat Imam Sudrajat dan 4 teman kerjanya dipanggil oleh pihak keamanan gudang untuk dimintai keterangan. Sesudah itu, Imam Sudrajat dan temannya pun digiring ke Polres Jakarta Selatan. Tak hanya itu, Imam Sudrajat dan rekannya pun diperiksa oleh tim Inafis dari Mabes Polri. Pemeriksaan 1 bulan bisa 2 kali di Polres, Polda, dan Mabes, ungkap Imam. Akan tetapi saat itu Imam Sudrajat tak terlalu memikirkan hal itu karena dirinya fokus kepada anaknya yang akan dioperasi. Namun Imam Sudrajat tak mengira bahwa dirinya dan rekan kerjanya akan dijadikan tersangka hingga status tersebut resmi disadangnya. Karena hal itu, Imam Sudrajat merasa sedih karena banyak menemui kejanggalan pada kasusnya itu. Apalagi menjelang 1 hari sidang perdananya, Imam Sudrajat harus mendapati anaknya meninggal. Di situ saya merasa bersalah dan sedih karena anak meninggal, tutur Imam.
Kalau curiga, ya mau curiga ke siapa? Saya bingung juga, ya cuma bingung aja. Kalau dibilang kaget apa gimana waktu ditetapkan tersangka, perasaan biasa saja. Dalam hati cuma terserah kalian lah mau ngapain. Yang penting saya fokus anak saya aja, udah gitu aja. Saya merasa bodoh saja sama kasus ini, sambungnya. Dan inilah kejanggalan yang dibongkar oleh Imam Sudrajat. 1. Tentang penyebab kebakaran dari puntung rokok pekerja, padahal dirinya dan keempat temannya tersebut tak berhubungan dengan api serta listrik dalam bekerja. Tak sampai di situ, Imam Sudrajat pun merasa janggal dengan pernyataan Ferdi Sambo tentang CCTV yang hangus serta tidak bisa diputar. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa bukti hangus enggak ditampilkan di pengadilan? Tanya Imam. Kasus soal CCTV hangus bukan satu-satunya hal rasa kecurigaan Imam Sudrajat. Namun perkara soal puntung rokok yang menjadi bukti hingga botol thinner. Saya orang buta hukum, tapi yang namanya bukti harusnya dimunculkan di sidang. Ada bukti rokok, tapi rokoknya baru semua, bungkusnya baru, nggak ada cacat. Botol thinner yang ditampilkan botolnya utuh, padahal botolnya plastik. Harusnya kebakar, meleleh, tapi kok ini masih utuh, mulus lagi lanjutnya. Walau demikian, Imam Sudrajat mengaku telah ikhlas dengan kasus hukum yang melibatkan dirinya, di mana Imam Sudrajat telah selesai menjalani hukuman penjara selama 6 bulan di Rutan Cipinang setelah dijatuhi vonis pada Agustus 2021 lalu. Imam Sudrajat lalu mendapatkan asimilasi serta harus menjalani wajib lapor hingga Agustus 2022. Kemudian dirinya pun dinyatakan bebas murni. Bagaimana menurut kalian? Silakan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti berita ini sampai selesai.